Selamat pagi, saya Clara Meda Simangunsang dari kelas Akuntansi Keuangan Pagi akan mempresentasikan tugas statistika penelitian yaitu mengenai uji SPSS dari data skripsi. Adapun skripsi yang akan saya bawakan adalah dengan topik analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2017. Skripsi ini disusun oleh Nur Fadila dengan NIM 158111443 dan Herlina dengan NIM 158111176. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen pajak yang telah diproyeksikan dengan effective tax rate. Variabel independen dalam penelitian ini ada 5, yaitu ukuran perusahaan, leverage yang telah diproyeksikan dengan debt to asset ratio, fasilitas perpajakan, komisaris independen, dan komite audit. Variabel moderasinya adalah profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset. Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2016 sampai dengan 2017. Di sini ada kerangka konseptual dari variabel. Kerangka konseptual merupakan model atau bentuk konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berkaitan dengan berbagai faktor-faktor yang telah peneliti uraikan sebagai masalah penting. Adapun kerangka konseptual tersebut ada variabel independen yang terdiri dari 5 variabel. Variabel dependen ada 1 dan profitabilitas ada 1. Variabel independennya ukuran perusahaan yang dilambangkan dengan X1, leverage dengan X2, fasilitas perpajakan dengan X3, komisaris independen dengan X4, komite audit dengan X5, dan pada variabel dependen, manajemen pajak dilambangkan dengan Y. Pada variabel moderasi, profitabilitas dilambangkan dengan Z. Di sini ada populasi dan sampel. Kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 1. Perusahaan non-keuangan yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai dengan 2017. Yang kedua, perusahaan non-keuangan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode 2016 sampai dengan 2017. Dan yang ketiga adalah perusahaan non-keuangan yang memiliki beban pajak selama periode 2016 sampai dengan 2017. Adapun jumlah sampelnya dari ketiga 185 dan jumlah pengamatannya 370. Di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian pertama adalah statistik deskriptif yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai gambaran atas data yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian 2016 sampai 2017, maka dapat diketahui nilai maksimum dan maksimum serta min dan juga standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Ada juga uji normalitas. Dalam uji normalitas kita menggunakan analisis grafik dan grafik plot. Ada juga analisis statistik. Analisis statistik menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dan yang terakhir ada grafik scatter plot. Saya akan melakukan uji SPSS dari data skripsi yang telah saya cari. Ini merupakan tabel yang akan saya uji. Yang pertama saya akan melakukan uji deskripsi. Kita masuk dari menu analyze, deskripsi statistik, deskriptif. Lalu kita masukkan variabel, yaitu variabel manajemen pajak, ukuran perusahaan, leverage, fasilitas perpajakan, komisaris independen, komite audit, dan probabilitas. Lalu kita klik OK, dan di sini akan muncul data outputnya.
Data output tersebut akan muncul nilai N yang merupakan jumlah dari tiap perusahaan, nilai minimum dari variabel yang telah kita masukkan, nilai maksimum, min, dan standard deviation. Yang kedua, kita akan melakukan uji normalitas. Kita kembali masuk ke tabel SPSS. Kita masuk melalui menu Analyze, Regression, Linear. Lalu kita masukkan variabel dependennya manajemen pajak, independennya komite audit, fasilitas perpajakan, komisaris independen. Kita klik plot. Lalu kita pilih histogram dan norma probability plot. Klik continue, lalu OK. Ini merupakan uji normalitas dari data, dan di sini akan ditampilkan histogram dan grafik plot. Pada histogram, pada grafik histogram terlihat tidak mengikuti pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dapat digunakan pada model regresi tidak berdistribusi normal. Sedangkan pada grafik plot, dapat dilihat titik-titik yang menyebar di sekitaran garis tidak mengikuti arah garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Yang ketiga, kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita masuk melalui menu Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample, Kolmogorov-Smirnov. Di sini telah muncul tabel dari Kolmogorov-Smirnov test, dan kita pilih variabel A standar digit residual, lalu kita klik OK. Dan di sini sudah muncul output dari data one sample Kolmogorov-Smirnov. Dapat kita lihat signifikannya di bawah 0,05, dan dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal. Yang terakhir, kita akan memunculkan grafik scatter plot. Kita masuk dari menu Analyze, Regression, Linear. Lalu kita pilih plot. Kita uncentang histogram dan norma probability test. Pada Y kita masukkan Z-varet, dan pada X kita masukkan S-receipt. Lalu kita klik continue, lalu kita OK. Di sini telah muncul grafik scatter plot dari variabel dependen manajemen pajak. Dapat dilihat bahwa titik-titik yang bertumpuk pada satu tempat, sehingga dapat disimpulkan terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.